Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tustaqsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mujtaba wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya muliakan para masyayikh, para kiai, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat, satujana pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Patrang yang hadir pada malam hari ini, jajaran Muspika Kecamatan Patrang, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, Bapak Lurah, Kelurahan apa niki? Kreyongan, Bapak Sekretaris Kelurahan Pak Sekel, Bapak Lutfi Alip, mantan Kemendan Banser, masih pembina, satujana para rabu, para hadir, utamana para panitia penyelenggara di lingkungan Kriyongan Atas RW 6. Mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Neka saya hadir melingkar bede kanan, bede kacer, bede yade. Mun kula ngadep ka ade melolo saya kanan anguk-ngukan. Mun ngadep ke kacer melolo ki sabelika seneka cuken, mun ngadep ke kanan saya kacer tak terima. Keng mun adep kapi nampu aleng-leng mulen tak ningat oleh bah nih. Neka posisi paling tak nyaman neka. Adep kakak aman, adep kakak sak tak melo seneka terus seneka tok neka. Kantor metu lagi. Dipun. Oke. Jawi ini kata. Ingkang Jawi ngertos Madura. Saya Madura ngerti coba. Ya kimpun tak usah campur ruwet ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kula ben panjenengan setuju bersama-sama bisa hadir di lingkungan Kriyongan Atas RW 6 dalam rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir kula ben panjenengan setuju dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Allahumma kula ben panjenengan kenging manfaat barokah fid din wad dunya hatal akhirah, amin Allahumma. Para tretan ingkang sangat kula mulyakaken, berbicara Isra Mi'raj berarti kita berbicara sejarah, karena peristiwa Isra Mi'raj Kak Dinto adalah peristiwa yang terjadi pada orang tertentu di zaman tertentu, terjadi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tahun yang disebut dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Kenapa disebut dengan tahun kesedihan? Karena pada saat Kak Dinto Rasulullah sedang berduka setelah ditinggal oleh orang yang sangat dicintainya. Pertama Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an, istri baginda Rasulullah. Nomor 2 etingkel sarang Abu Talib bin Abdul Muttalib, pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi pada waktu Kak Dinto Rasulullah merasa berduka, aromasa sedih karena ditinggal oleh orang-orang di sekitarnya. Pada ben orang patrang panjenengan mun etikal mate ben orang-orang di sekitarnya sosan apa punten? Sosan apa punten? Tergantung saya mate. Tergantung mun saya mate orang saya. Kalau yang mati orang sebagus, saya mati yang hidupnya betul-betul manfaat bagi umat, kehadirannya dirasakan membawa kedamaian, ketenangan, ketentraman pada orang-orang di sekitarnya, maka ketiadaannya akan menimbulkan duka yang mendalam bagi orang-orang di sekitarnya. Coba mon saya mati tukang ngecoan aja mata tangke. Mangiding kabar sampean, tahu ben siapa? Aro ediro. Contoh semua orang mun beda saya mati. Bener di kantor di siapa? Si tukang ngecoan aja meromatih. Alhamdulillah aman kampung ya gua. Sosan apa bunga? Sosan apa bunga? Makanya Imam Syafi'i apa pesannya Imam Syafi'i? Waladatka ummuka ya bana adama bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura faj'al li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Pesan Imam Syafi'i, wahai anak Adam, engkau dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis, orang-orang di sekelilingmu tertawa dengan riang gembira. Ketika kita dilahirkan kula ben sampeyan nangis, bener? Sampeyan waktu lahiraki nangis napa punten? Nangis napa punten? Maoning. Yuk panjenengan waktu dilahirkan nangis napa mboten? Kok ngertos? Oh ibun kebele. Enter wah. Bila saya kebele. Pada waktu kita dilahirkan kita menangis, sementara orang-orang di sekeliling kita tertawa, tersenyum dengan riang gembira. Waktu bayi lahir, bayi nanika nangis. Maksudnya kula bayi dilahirkan, benih bayi saya lahir. Jadi ketika bayi dilahirkan dari rahim ibunya, bayi nika nangis, orang-orang di sekitarnya tersenyum, tertawa dengan riang gembira. Kun lahir bayina senokuin bunga, bayina acereng, alhamdulillah bayina lahir selamat. Beda saya ngocah alhamdulillah bayina mapan matana ngalak ke ibuun. Elonga loncong, beda saya kunyong kak kaleronga bes alhamdulillah brewo ngalak kapaan nih gua. Apa saya bes ya? Ngocah brewo. Jadi ketika kita dilahirkan, kita dalam keadaan menangis, orang-orang di sekeliling kita tersenyum, tertawa dengan riang gembira. Maka Imam Syafi'i pesan, baliklah kenyataan ini, rubahlah keadaan ini, bikin orang lain yang menangis tatkala engkau mati, sementara engkau yang tersenyum menghadap Allah Subhanahu. Mon saya mati orang bagus, saya mati orang saya, siapa yang tidak merasa kehilangan? Orang semuanya merasa bersedih. Ya Allah mak pon tur sarang ajunan Guste, bila naki ngimami Jumat, kapananya masih ada di tengah-tengah umat, bila naki menyelesaikan problem masyarakat, hidupnya dirasa manfaatnya. Oh diin ngibe tenang, kalau hadir di tengah masyarakat ngibe celep, ngibe bunga, ngibe sae, maka ketiadaannya akan menimbulkan duka yang mendalam bagi orang-orang di sekitarnya. Sementara yang bersangkutan sebelum mati, sebudaki dalam satu riwayat, ammal mu'minu idza ja'ahul mautu busyira bi rahmatin minallah. Orang-orang yang baik sebelum mati, malaikat datang memberikan kabar gembira akan tempat yang ditempati di sisi Allah dengan penuh keindahan dan fasilitas yang memadai. Padongaki dengan penuh kenikmatan swarga dengan seluruh fasilitas. Napa saya ketero tak usah ngocak akarentek datang. Menika anto mencuma akarentek tak kira bisa monta ekocak. Alhamdulillah kula kita ongke ya besaki ada 2 gelas. Ben gelas tak tangkung nih para atretan. Gelas saya nggak dong pentong cek raja nah.
posak mun yenom kapi jamin cercer mulai nah. Tapi saya keluar tepak ke aing pote ben biteng jai. Sebetulnya yang saya butuhkan malam ini adalah sirakop dan kean gitar. Saumpama. Loh, ki, nikah ada fungsinya masing-masing. Sirakop mengembalikan ion tubuh yang hilang. Beri biteng jai mailang suara seperat. Aing pote napa fungsina memperlancar air seni. Tetimun aing pote melolos seyenom tabun kembung molen deng bedengen. Nah, pas kula terop sirakop cuet pah karo akretek nang yate, tak kira keluar. Keng mun mare ngucak maren nyari aki. Dan contoh. Lah, anapa? Cek reng kanto keriongan. Kanto beni suar. Kanto beni suar. Munai suar gak kerentek mangken dateng mangken. Itu digambarkan dengan penuh keindahan. Compo babana ada sungai mengalir dari susu dari madu pon tak usah repot sepadong bodo bidadari. Para pak bapak nikah sudah digambarkan akan perempuan-perempuan yang akan mendampingi azwajun mutahharatun, istri-istri seratin semapan yang suci, seratin ongku elong aloncong tak pada ben elong areng kriongan. Mone kanto ya bas bi gula mulai kelak tak pati beda seloncong sebanyak ingat kelampok kening tetek. Boh. Ngako jilah. Mapan bau naro omon nginom ni kelak-kelakan keluar padeng orang. Mentak partaje sambian tunggu tanggal mainnya. Artinya diperlihatkan di tempat yang indah, yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan fasilitas. Mangkana tada sesarak parak ketika ajal akan menjemput orang kak dinto kaburu senya bisa dak Gusti Allah fa ahabba liqa Allah wa ahabballahu liqa'ahu. Allah taala juga sangat senang untuk menerimanya. Mangkana mon orang saya biasa nah mate misem. Toman asar ngireng mate ki panjenengan toman nyarengin orang anaza mun orang saya mate na misem dan kelihatan cerah wajahnya malah lebih genteng etem pengki odi. Anapa? Sudah diperlihatkan keindahan-keindahan, kemuliaan yang akan ditempati di sisi Allah. Sementara orang-orang yang ditinggalkan semuanya bersedih, semuanya berkabung, semuanya aromasa kehilangan karena sosok yang sangat berarti bahkan menjadi gentongna umat ben masyarakat. Ampun abeli pole, abeli kade de ajunan Allah Subhanahu wa taala. Sepeli ke para tretan mon semate orang secuba dilihatkan oleh Allah azab yang akan menimpanya mulai dari gede se ngecea olar se ngekea kala se nyengaa bumi yang akan menghimpitnya api yang akan membakarnya pada ngaki kabi sarang Gusti Allah akhirnya merengot berteriak dia tidak siap menghadapi kematian. Mon parlomator ke Gusti Allah aromasa apa yang dimiliki sudah tidak ada artinya. Mator ke Gusti Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mak tanggung saya jawab, kurang nyaman saya baca, kurang saya baca. Mbak coba nggak nih kata juara kiroat yu tak tanggung saya RT peserta 2 si telok tak datang minyak geluh jaman mangken bak perat maklum jai kita yenom tes maki ngalkal kena nek kemon yenom bener cuma bibir maki kikin ronto kemarin abeli kasih pote cuk orang pakai rajun gelas ada kena enggak gelas ada nganur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah neka asli mun wae tambahin bas dew sirakop nes kayak notif ambeh ngean gitar ini cek basa-basan beri urus nembian. Alhamdulillah datang ongku dew sirakop ngean gitar kares lo tuh itir Maret bola sama bi baru kira-kira. Alhamdulillah makai benih suarga bergerak parak keng celep tenang montek yabi nyadaki keresek iki bak kebeli mare
Nah, gue ini mau perjalanan jauh karena besok jam 8 gue ngisi seminar Aswaja di Singaraja di Bali. Ini tak mulai langsung nih kan. Kemarin baru kemudian malam harinya ada harlah Nahdlatul Ulama bedeneng Singaraja. Jadi laku kol beluk sobu pon sekiran beda kasa. Mangkan mau nekatoi kena imanen kini nggak bisa ngorok jalan. Kecak rak kanan nih kau. Itu bangki meliar ya. Coba ulang na boleh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Alhamdulillah mulai kompak make tak pate ikhlas. Nang butok sotok mulai gila dia. Jadi matur ke Gusti Allah, ya Allah tundalah kematian saya, tundalah kematian saya. Jangan sekarang Gusti, jak samangken tunda. Malaikat lah datang saya nyabutnya aben. Ara apa aben? Ara apa aben? Apa ki nginom, apa ki ngakan, apa ki lon kelon aben nih. Mun tunda barang 1 jam ajal saya akan saya sodakohkan semua harta yang saya miliki. Pon padong dari azab dan dia sudah ada penyesalan. Anak paki odik bedeneng ekriongan, macek ceren tak peduli kepada fakir miskin, tak peduli kepada anak yatim. Pon padong tapi akhir minta tunda, tak bisa saya tunda. Tunda aja pemate mangken penyorot dan maaban abali ke keriongan tak ada lah keriongan tompes lah tidak bisa mereka bawa banjir tak ada lah keriongan tidak bisa sementara orang-orang di sekitarnya tertawa tersenyum dengan riang gembira karena si Odi ini kebengkes mon bedengi beruwet mon tade ke bunga bi orang lain mangkana mon beda orang ketika mati orang lain bersedih dan dia yang tersenyum berarti nikah orang sebe orang sebeli kemun beda orang ketika mati saya mati merengut sementara yang tinggal yang ditinggal yang tersenyum berarti orang na'udzubillah. Makanya karena kita dilahirkan dalam keadaan menangis jangan sampai kita nangis 2 kali. Ketika kita mati jangan sekali-kali kita menangis lagi, bikin orang lain yang menangis sementara kita yang tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Napa carana? Bagaimana carana para tretan? Tanton aku leben panjenengan harus berkaca. Anapa Kanjeng Nabi kok merasa berduka tatkala ditinggal oleh istrinya Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Karena kehidupan Sayyidah Khadijah nikah biaki sebagai pendamping setia ke Rasulullah, menjadi penyemangat terhadap dakwah Rasulullah, benih nyacat tapi mabunga sampai Kanjeng Nabi ini kamu ruwet beda luar peleman kecompo, di rumah ada kedamaian, di rumah ada ketenteraman. Dulu Kanjeng Nabi ini kata raja cuma kira-kira 4 kali 4 meter 4 kali 5 meter nikah dulu Kanjeng Nabi tapi penuh kedamaian. Anapa? Karena mitranya menjadi pendamping, menjadi pendukung, menjadi penyenang ketika tatkala beda persoalan-persoalan yang dihadapi. Anapa sebeli kesemangken mun orang keriongan kadang-kadang ruwet compok mun terobunga mak buru keluar. Jadi mon Kanjeng Nabi nikah beda masalah luar menghadapi beringasnya, kejamnya ketidakadilan dari orang-orang kufar Quraisy ketika pulang beliau dapat kedamaian. Tapi anapa mon reng kriongan ruwet compok mun terobunga mak buru keluar. Anapa polan seero masaran bi mak lampir. Jadi mon ngak gini kata pati kasos samun mate. Mangkana tak langkong ada penelitian. Paling berat beban orang ditinggal mati itu siapa? Ternyata beban paling berat orang ditinggal mati adalah orang tua ditinggal mati anak. Itu paling berat. Jadi kalau ada orang tua melihat anaknya mati duluan, itu lebih berat daripada anak melihat orang tua mati. Karena umum kan orang sepo mati kada, kina bagi. Jadi anak ditinggal mati orang tua itu lah biasa. Ngak kula benembiane kan pun banyak saja tem ki. Tapi jatem pengetahuan. Jadi artinya kan sudah banyak orang tua kita yang sudah meninggal. Kita menyaksikan orang tua kita meninggal. Tapi beban paling berat itu kalau orang tua melihat anaknya yang meninggal. Jadi orang tua tina mati anak, ini kan lebih berat tembang anak tina mati orang tua. Nomor 2, anak ditinggal mati orang tua. Nomor 3, kita ditinggal mati oleh saudara dan orang-orang dekat. Yang paling ringan menurut penelitian, yang paling ringan bebannya itu siapa? Suami ditinggal mati istri.
bongkuan nih kak. Jadi mon laki cina mate bini sosana pe ape. Napa boleh bini tepak kasih tak pate entos. Tapi bini cuma mareng laki cina mate bini nah bini cina laki ya dia kiyah. Mon laki tak pate tanggung jawab, laki tak pate bener. Saya bini nangis ape ape. Tanggung ya ten alhamdulillah bebas kok lah wah. Dari apa? Bebas dari kungkungan laki-laki yang enggak pati belas wah. Arapa polan laki nala ko ngalak karpe tibi kula malam bi nyambibi belen cetak toa beri lakon nama toro odi beda sih ngaji ya sini mau orang ah nah iya ting-tingan mon jadi mau dina mate ngak gini kata sosa si dina mate karo piape tompes lah si bengkese gua apa je yang tak kena ngobu itu tung tak gelem nyingke minta pesa tak ikan reken tinggal beda tak kena keperaput beda maruat belum cetak beri mon kayak ngak gini kering laki tak ikan susah je saking mati kena bangki bercucur sambian kebelah ke laki ki mon palo sambian doa ya Allah abdi nanya untuk dilepas diri yang laki ngak nih ke guste gua yang kalau gula tak tahu saya ngomong mangkan membah mate alhamdulillah tulat lah gua lah mangkan ayo kita menimbulkan kesan para rabu situ aja dari kak dinto kanjeng nabi akhirnya pareng tasliya sareng Gusti Allah anapa karena kanjeng nabi ini walaupun sebagai hamba pilihan sebagai makhluk yang termulia kanjeng nabi ini tetap dasar manusia jadi boleh kanjeng nabi ini merasa berduka merasa sedih tidak ada masalah sampai disebutkan dalam salah satu qasidah Muhammadun basharun walaysa kal bashari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari maulaya liwasa limdai ala habibika khairil khalqi kulli. Nabi Muhammad adalah manusia tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Pada ben intan dan mutiara yang ada di antara bebatuan yang biasa. Intan mutiara mencanri berin bertobacan. Beda beto napa macam kasa? Bulu macan, beda bulu paa. Sombong nggih. Beda. Jadi pada bulu macan, pada beto macam pun nyamanah. Itu tetap batu walaupun disebut dengan batu mulia. Keng pagun be, cuma tak pada. Sebaik regana beda se 10 juta, beda se 15 juta, beda se 100 juta, beda se 1 miliar. Mun beto biasa oleh berempat truk nih kan. Tapi pagun beto. Orang menyebutnya tak kira obe, pagun beto. Oh beton apa? Batu permata, bada zamrud, bada merah delima, bada bulu safir, bada virus. Pakunnya mana beto? Kanjeng Nabi termulia pilihan bahkan ngongkole malaikat keng pakun manus. Kanjeng Nabi ini pakun manusia. Jadi endi rasa sedih juga, endi rasa berduka ketika ditinggal orang-orang di sekitarnya. Makanya pas elakonaki nyaman atas liah hibur sarang Allah subhanahu wa ta'ala pas ejelenaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, yang kemudian peristiwa nikah dikenal dengan nama Isra Mi'raj. Jadi Isra ini kan makna harfiana ajelen malam, ajelen malam. Jadi maknani Isra niku melaku bengi. Mi'raj maknani munggah. Mi'raj artinya ongke. Tapi ini jaga bayi seroban. Jaga bayi seroban. Deki Pak Lutfi tepangki ben nak banser ngepam.
tanya aki karena kemendannya, dari mana mas? Isra saya pak kemendan nih. Tak oleh. Deki ibu-ibu itu depan kacong ke Jakarta 3 minggu tak mulai, di depan kacong datang bah ngocak pak masih bekabi tak mikrot bah gua. Jangan ngocak tak mikrot yuk mata ongke sendika. Deki sambian bah mulai pengajian aku tek ke pan kacong, ayo pak rot mikrotan nih kok. Sambian mikrot kade deki kula mikrot kiyah kok. Ampun, jaga besar roben gini kah. Isra perjalanan Kanjeng Nabi dari Ka'bah, dari Masjidil Haram, dak Masjidil Aqsa. Oneng Masjidil Haram. Oneng Masjidil Haram. Oneng. Ka'bah. Bede Ka'bah. Bapak kompak bede Ka'bah. Bapak lah tak gini kabar. Masjidil Haram bede Ka'bah. Beda Mekah. Pon depak kapi ke Mekah. Pon depak kapi. Manter depak kapi. Manter depak kapi. Amin. Cek karo amin meloloh nabung atau aki. Amin. Santak mon nabung atau aki mental dia. Sambian mon ada daftar laku berangkat 2030 beluk. Bojang ngocak adu mon laku kita daftar tek temu jak bila semang kata. Mon tero tulia mangkat gampang naman sengon cek nyak banyak. Mon tandi sekel sabe pekarangan ya dan Roma. Sabe nang depor elong-longan. Taman sengon oleh 3 tahun ngak betes tuli cuel. Cokop mon korang taruh akibi maro mana insyaallah cokop gini kah. Masjidil Haram kama bu Mekah ya mon sambian kita ada pak ke Mekah antar ke Condro ke Masjid Pak Lutfi ini kah gini kawan di Masjidil Haram nih gini kata pon gemberna kira-kira nggak gini kah indah di dalam sambian titi mon kita ada pak ke Mekah libelian pon cokop ke Condro sambian makin. Isra perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil ke samping. Di sini ada simbol pola hubungan horizontal. Ke samping nih. Modelnya ke samping. Isra. Tak langkong. Dan gula setiap tahun membimbing jamaah haji, jamaah umroh, sering dapat pertanyaan dari jamaah. Kenapa dinamai Masjidil Haram? Anapa nyamai Masjidil Haram? Sebab oning orang kanton nika, oning orang kriyongan nika, haram nika konotasinya coba ngecok hukumah bagus napa coba? Coba ngecok hukumah haram. Bagus napa coba? Bengal kareng sepo hukumah haram. Bagus napa coba? Coba. Lah akhirnya orang bingung, berarti Masjidil Haram masjid. Nah, tak bengal sing ngocah. Masa masjid coba? Akhirnya saya sampaikan haram itu di samping pada hakikat istilahiyahnya itu bermakna sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, sesuatu yang tidak boleh digunakan, sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan. Kalau khomer hukumnya haram, berarti tidak boleh diminum. Wedang jahe hukumnya halal oleh ya nom. Bismillah. Nek nyaman halal berarti halal oleh eyang kuy. Oleh eyang kuy. Makanya bini itu juga disebut dengan halilah. Berarti orang yang halal. Mun bini nah hukumah haram. Berarti tak oleh eyang kuy napa? Tak oleh eyang kuy. Nah, jadi haram itu di samping bermakna seperti itu, ada makna letterleknya yang lain. Eki Kak Dinto juga makna lain maknana mulja. Jadi ada makna lain dari haram nikah maknana Jadi ada makna lain dari kata haram maknana mulja. Jadi mun kula panjenengan mendengar dari Al-Qur'an ada ashurul hurum, bulan-bulan haram, itu berarti artena bulan-bulan mulja, bulan yang mulia. Recep bulan haram berarti bulan mulia, benih bulan juba. Maksudnya nikah bahasa Arab. Jadi ini mustarok, satu kalimat punya beberapa makna. Ada kata roghibah dalam bahasa Arab, kalau pakai fi mutaaddinya artinya cinta. Ana roghibun fik, aku cinta kepadamu. Tapi mau ngakui ana roghibun angki, aku benci kepadamu. Maknanya terbalik. Nikah.
ki pada ben coba bik Madura ngak nih kaki ya mon sampean ngocak kereng coba motoro anak aman titip anakku yo cekel nusik petoro kereng coba aman teguin keng mon bagi kereng Madura ngelajet pas iki anakku tangan anak cekel lagi kada tempes pak sederhana bahasa itu berarti mon sampean ngomong kereng coba selamat anakku cekel nusik teguh mon bagi kereng coba Madura tempes dan cekel itu apa teke diteke cekel nika cekel Madura jadi mangkan mau nisro cekel nuse cekel Jawa apa cekel Madura iku mangkan anu kenika pada arek jadi mun arek Jawa ngakan nasi pecel mun arek Madura ngakan rebe gini biasa istilah ngak gini ka pada ben kunci oneng sampean beda kunci si agandol kasa nyaman candreng patrang gembok oneng gembok ambian candreng kato gembok ki kunci si senika ki gembok aku mau candreng Bengkalan candreng Sampang apa gua nah not Banten candreng Bengkalan candreng Sampang gembok kesele engki not gembok maksudnya jadi mau beda santren yang Bengkalan di Sampang pondok ke Syekhona Khalil Bengkalan entar ketua kuncena dia bawa lemari dak bawa kunci gembok biasa ngomong cari gembok dia entar ke cena melek rondok lah yuk lah enggak maksudnya melegem gembok ayon ngocak seraja apa sekene lah karena gembok beda seraja beda sekene ngocak seraja yuk atanya boleh yun saya celeng apa saya koning sebab gembok kasak beda saya celeng agir gilir mon saya celeng kasak kadung nyatem makai petel tak locot kasak gembok lah mon saya koning ampun nampes kasak saya koning kasak ngocak boleh seni kebiasa jadi kiai peleman pengajian tidak ada masalah karena itu bahasanya pulang pengajian manggil santrinya cong mobil pemasok ke gerasi engki kiai cek kelopai lah banget lotnok maksudnya pintunya digembok santrinya matur sama kiainya tak langkong kiai lotnok lah sobung akhirnya kiai ngocak kan lah cong atanya ke bu nyai nah itu Bengkalan bu oh iya masuk ke dalam atanya bu nyai tak langkong apa cong pakon atan dokando lagi ya maksudnya gembok aja wa bu nyai kibere kita lebih kiai na cong jadi haram naik Bengkalan nih kah biasa nggak gini kah jadi haram itu di samping bermakna seperti itu juga maknanya adalah mulia. Maka Masjidil Haram artinya masjid Masjidil Aqsa di Palestina, masjid yang paling jauh di ujung. Ini perjalanannya ke samping. Bumi ke bumi, tapangki makhluk pada makhluk. Mi'raj ongkena Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha ke Mustawa ke atas. Ini simbol pola hubungan vertikal. Sekarang pertanyaannya, apa napa perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram kok tidak langsung ke atas dulu, kok masih ke samping baru ke atas? Kenapa kok ada perjalanan horizontal baru ada perjalanan vertikal? Ini mengajarkan kekuleban panjenengan bahwa manusia hidup di dunia nikah punya dua tugas yang harus dilaksanakan secara seimbang. Ajege kelakuan yang terkait dengan kepentingan dunianya, ben ajege kelakuan terkait dengan kepentingan akhirat. Ajege hubungan sesae sareng Gusti Allah dan menjaga hubungan yang baik dengan sesama intinya manusia tidak akan pernah mencapai kesempurnaan hidup kecuali dia mampu menjaga kedua pola hubungan ini secara seimbang. Inilah Islam yang dikenal dengan agama yang berprinsip pada keseimbangan. Prinsip keseimbangan nikah kalau di dalam salah satu karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah dikenal dengan nama at-tawazun. Napa at-tawazun ini? Prinsip keseimbangan. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah ada 4 prinsip penting yang harus menjadi landasan kita hidup. Napa? Yang pertama adalah at-tawassut. Napa tawassut Kak Dinto? Sikap moderasi, titik pertengahan di antara dua ekstremitas, menghindari ekstrim kanan seperti kelompok radikal, fundamental, dan menghindari ekstrim kiri dari kelompok-kelompok liberal.
Jadi Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi yang secara tegas menyatakan, berprinsip, berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kudu andi pertama sikap tawassut. Mangkana mun ke kanan tak cocok, mun ke kiri tak cocok, yang tengah-tengah saja. Napa maksudnya tengah nikah? Contohnya, ketika memformulasikan tentang bagaimana konstruksi berbangsa dan bernegara nang ikanto. Katipan apa bentuk negara Kak Dinto? Walaupun yang memperjuangkan adalah mayoritas umat Islam, apakah kemudian Indonesia ini akan dijadikan sebagai negara agama atau Indonesia akan dijadikan sebagai negara sekuler? Di sini terjadi perdebatan. Bagaimana menempatkan Kak Dinto? Akhirnya para tretan dirumuskan. Kak Dinto, Indonesia bukan darul Islam, tapi juga bukan darul harbi. Bukan negara Islam, tapi juga bukan negara musuh yang memandang orang lain sebagai musuh yang halal darahnya, bukan daerah yang masih darurat peperangan. Akhirnya diputuskan Indonesia ini adalah Darussalam. Darussalam, bukan Darul Islam, bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, tetapi menjadikan agama dan negara sebagai sesuatu yang saling membutuhkan. Diibaratkan pada saudara kembar yang salah satu tidak sempurna tanpa ada yang lainnya. Agama butuh negara, negara butuh agama, tapi bukan negara agama, juga bukan negara sekuler. Nah, ini yang disebut dengan prinsip at-tawassut bainat tatarrufain, titik tengah di antara dua ekstremitas. Sehingga kuleban panjenengan nika dalam hidup sehari-hari nekuk kepada prinsip tawassut Kak Dinto, tak ekstrim kanan, tak ekstrim kiri, ekstrim kacer. Kalau saya contohkan sederhana senika. Dulu zaman Rasulullah itu kalau azan itu ada di atas menara. Dianjurkan untuk azan fi makanin alin, di tempat yang tinggi. Kenapa azan di tempat yang tinggi? Agar suaranya terdengar kemana-mana. Sebab pada waktu itu belum ada pengeras, belum ada loudspeaker, belum ada pengeras suara. Jadi adanya naik ke atas. Semangken kuleban panjenengan norok Kanjeng Nabi, apa-apa kun adanya ke atas. Ternyata orang mangken penter, adanya tidak perlu naik ke atas. Yang naik ke atas speaker sama kabelnya, adanya cukup di bawah. Kenapa? Karena speaker orangnya beda suaranya kedingman keaman. Jadi yang dijaga di sini adalah substansinya, bukan dijaga sama kemasan dan sarananya. Tapi walaupun eneng pakun orang seadan, lafadznya tidak boleh dirubah. Karena itu yang prinsip. Di dalamnya ada zikir yang tidak boleh dirubah. Zikirnya itu tak oleh yobe. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih. Tiba-tiba saya ngocak sanika. Mun norok Kanjeng Nabi pakun kutu persis. Ya tindak pon mun adzan sehari semalam 5 kali ongke ke tah menara. Pola lekas potong ketika. Padahal prinsipnya kenapa ke atas? Biar suaranya kedengaran. Kalau sekarang sudah ada speaker, ngapain harus ke atas? Orangnya di bawah, speakernya yang dijunjung. Bukan berarti ini tidak ikut Nabi. Mereka tetap norok Nabi karena yang dijaga prinsipnya, esensinya, bukan medianya ke atas ke bawah. Bisa berkembang. Dimin kita pati osom speaker. Karena beda sih ya speaker tapi listrik tak masuk di ngangkui aki. Mun aki nebak korang speaker kene munya. Akhirnya karena mau cereng tak ngiding pas egenteen beduk duar. Jadi mun lah itu top tak dur. Berarti no top pon khotib ongke. Semangken cereng beda speaker. PLN sudah masuk kemana-mana. Tak pati osom jidur. Tak masalah. Kenapa? Karena esensinya adalah memberitahu orang kalau waktu sholat masuk, memberitahu orang kalau khutbah sudah akan dimulai. Kalau itu sudah cukup dengan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Lah orang lagi dingkap pijak khotib enggak, sudah tidak perlu jidur boleh. Mangkana semangken tadi ada yang atau karan jidur, jala karan jidur dibek tak paten mau mangken. Karena bukan itu yang dijaga, tapi tetap adzan. Mun sekacer dari rumah contohnya, ya adzan itu kan intinya ngasih tahu orang lain kalau waktu sholat masuk. Kan nggak harus orang, cukup pakai radio, cukup pakai HP, cukup pakai bel. Ya nggak bisa karena ini zikir. Jadi dari rumah kuleban sampian titik tengahnya, esensinya dijaga, tapi medianya berkembang. Ini tawassut.
Kalau orang mau ke kanan, kudu persis ban Kanjeng Nabi. Tampilannya kudu persis, palambina kudu pada, modelnya kudu pada. Padahal yang dijaga itu benih bentuk kalambina saya kudu pada, tapi yang dijaga bagaimana pakaian yang kita pakai menutup modelnya bagaimana? Tak kudu pada. Silahkan. Saya kenapa prinsipnya nutup aurat. Dikemas bi Rasulullah bi napa? Ngangkui jubah. Sekarang yang dijaga bukan jubahnya, tapi menutup aurat. Eki ke Eropa, pakai apa penutupnya? Pakai celana, pakai hem, ditambah jas, ditambah dasi. Eki ke Solo, ngangkui samper, ngangkui kebaya, iya tas, egente belangkon. Jadi belangkon sama dengan kopiah. Eki ke Barat, egente topi, sama, itu penutup kepala. Lah, saya yang kui pas Lutfi ini kah? Songkok napa? Nika benih songkon Kanjeng Nabi. Songkok napa nyaman? Songkok nasio, tapi sama fungsinya. Untuk apa? Menutup kepala. Tak kudu songkok pote, tak kudu songkok biru, tak kudu songkok merah. Intinya seperti itu yang dijaga. Mun pun ngangkui belangkon, jok songkok tak lepur. Nah, artinya apa? Itu jangan dipakai ketika dibawa ke Eropa. Tanggalkan jubahnya, ganti celana, ganti hem, ganti jas, ganti dasi. Ketika dibawa ke pesantren, ganti sarung, ganti baju koko. Lepaskan sudah jubahnya. Duki jubah yang kui tambah salah, celana tambah jas, tambah dasi, melempung. Nah, ini yang kita jaga di situ. Sama pada masa Rasulullah, pasca Rasulullah wafat, bagaimana konstruksi berbangsa dan bernegara? Bedain dengan satu sistem namanya kekhilafahan pada masa Khulafaur Rasyidun. Lah, ketika semakin geser ke Indonesia, di mana di Indonesia Kak Dinto sudah ada wadahnya, maka dia beda-beda. Kalau dibawa dengan tempatnya, di situ akan terjadi benturan karena di sini ada wadahnya. Tarik prinsip-prinsip bernegara. Bagaimana hubungan agama dan negara masukkan ke dalam wadah sistem yang ada dan berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika mau dibawa ke Malaysia, ambil esensinya, bedai dengan kerajaan Malaysia. Tatkala mau dipindah ke Brunei, ambil prinsipnya, bedai dengan Kesultanan Brunei. Sama dengan ini, yang kita jaga sekarang apa? Air. Yang kita jaga airnya. Gelas adalah kemasannya, tak usah maksa ben gelasan. Kalau kita bawa air ini ke masyarakat yang suka pakai wadah dari tanah, maka yang paling pas mewadahi air ini tidak lain adalah kendi. Tapi ketika dibawa ke masyarakat yang suka pakai plastik, maka yang pas bagi air ini adalah botol plastik seperti ini. Nekanya mana Pokari? Biar tidak terlalu berat saya kurangi isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seporang abeni tukang cordek tapi tak beri gelas. Ketika dibawa ke masyarakat yang suka pakai beling, apa wadahnya? Gelas. Bagaimana air yang di dalam gelas kalau mau dipindah ke dalam kendi, tuangkan airnya, tanggalkan gelasnya, biarkan kendi menjadi kemasan yang baru bagi air. Jangan paksakan air yang ada di dalam gelas dimasukkan ke kendi dengan gelas-gelasnya, maka akan terjadi pecah kendi itu. Semakin yang terjadi benturan, kenapa? Dan ini akan merumitkan tugasnya Pak Polisi ini kan. Konsep berbangsa dan bernegara yang sudah diwadahi pada zaman tertentu, pada masa tertentu, yang pas pada waktu itu, di tempat itu, di zaman itu, dibawa ke Indonesia, bukan diambil prinsipnya, tapi dibawa dengan kemasannya. Padahal di sini sudah ada wadahnya sebagai negara yang berdaulat. Disinilah akan terjadi benturan. Inilah prinsip tawassut. Jadi mau nggak nikah, jaga esena, lepas ketika memang di situ wadahnya tidak bisa dilepaskan dari konteks lokalitas yang ada pada waktu itu. Mapan pada zamannya belum tentu mapan ketika dibawa ke tempat yang lain. Ini kata tawasud. Kedua tawazun. Lah ini kepada ben Isra Mi'raj ini kata tawazun. Napa? Keseimbangan. Kula ben panjenengan epakon seimbang antarna urusan dunia dan akhirat. Epakon seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Mohon maaf. Kula ben panjenengan kalau mau jujur, kira-kira panjenengan hidup nikah kakak emak. Bu, sampean Odi nikah entar kakak emak. Lho mak bingung. Sampean Odi ini kakak emak. Tahun nggih. Kakak emak sampean.
Ya pun tak oneng jek makamah. Lah orang pergi tak ngerti tujuannya nih ke depan apa enten? Depan apa enten? Sambian mau kemana? Mati ya, mun mari mati udah kamah. Apa yang sambian tuju? Tak langkong. Kalau sambian punya sekolah, MTS yang hanya 3 tahun, MA yang hanya 3 tahun, menetapkan visi misi. Kalau perlu dibawa workshop, dibawa seminar. SD 6 tahun ada visi misinya. Perguruan tinggi S1 4 tahun ada visi misinya. Sekarang pertanyaannya adalah, kuleben sambian odik nikah visi misi apa? Sudah pernahkah ditetapkan visi misi kita? Sudah pernahkah dirumuskan? Odik kule ben sambian nih kah? Mangka namun kule sambian kita oning, kule contoh situng yang paling ideal, tidak ada yang melampaui ini. Visi misi kita ada dalam doa sapu jagat yang biasa kita baca setiap hari. Nah, apa sih paling ekatero kule sambian? Tak lain adalah fid dunya hasanah fil akhirati. Gak ada yang melampaui ini. Siapapun orangnya, apapun ikhtiar kita, pasti yang kita inginkan adalah selamat, sejahtera, aman, tentrem, bunga, tunjangan, tos akhir. Kalau ini yang jadi goal kita, ayo program kerjanya diturunkan. Kalau ini yang jadi visi misi kita, bagaimana landasan operasionalnya? Seimbangkan Isra Mi'raj. Muntero fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, seimbangkan Isra dan Mi'rajnya. Konkretnya ada remah, tore cari dunianya tapi jangan bikin cacat urusan akhiratnya. Ayo kejar akhiratnya tapi jangan pernah lupakan urusan dunianya. Etunya pasampurna, odi pamulje penyaman pasae neng akhirat jelas karena kule sampian tidak pernah lalai urusan akhiratnya. Sertan etunya pun tak rokaruan seeka kana laku ki posang semangken ibadah kita jelas neng akhirat tak itemu. Kini kau orang sih tak jelasnya man. Mangkana Kak Dinto yang harus kita rumuskan. Islam ini dikenal dengan agama yang berprinsip keseimbangan. Coba seumpama kuleben panjenengan sekarang sedang bekerja, panjenengan ada di kantor, panjenengan ada di sekolah, panjenengan ada di pabrik, panjenengan ada di perusahaan, panjenengan ada di cemacembon, esabo, tegel, pasar, pas beda panggilan. Idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Beda panggilan azan Jumat, tinggalkan kantornya, tinggalkan sekolahnya, tinggalkan pabriknya, ayo berangkat ke masjid sampai bila? Napa sampai maurib? Napa sampai asar? Enggak, laksanakan sholat Jumat, sempurnakan dengan sholat sunat, lengkapi dengan wirid yang kita terima dari Rasulullah, sahabat dan salafun saleh. Mun lamare etrosaki ban Al-Qur'an. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Mun lamare salat Jumat abeli pole ke Tegal, abeli pole ke tuku, kembali lagi ke kelurahan, kembali lagi ke kantor, kembali lagi ke pos, kembali lagi ke pabrik, kembali lagi ke sabe. Ini keseimbangan. Sebaliknya tatkala kita ditekankan untuk memperbanyak mencari kehidupan akhirat, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah, tepan esoro nyari akhirat, diingatkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagian daripada kepentingan kehidupan dunia. Jadi montero fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, seimbangkan Isra Mi'rajnya. Semangat dunyana, semangat akhirat. Semangat dunyana, semangat akhirat. Lah semakin kula sampean kare mikir, apa kita sudah seimbang antara dunya dan akhirat? Kalau Bapak Lurah melalui Pak Lutfi, Pak Sekel mengumumkan besok warga kelurahan Jember apa? Jember Lor, utamana lingkungan Kriongan RW 6 atas, Kriongan atas. Jangan lupa berkumpul di kelurahan, ada bantuan masing-masing keluarga oleh beras prasejahtera setengah kintalan, oleh PC 500 ribuan. Datang jam 7, kalau telat tidak akan terima. Datang kol berapa? Datang kol berapa? Kalau 4 lah ngantri nggak bersepuran. Tapi mon saya ngomong maki, Cihamid, cek kalau pahit akan cakapi, laku malam beda pengajian, nang lingkungan, Rabu panjenengan mari maurib, datang kol berapa? Ngaku tibi lah.
Sudah mulai tidak imbang. Kula ben sampeyan mulai tak imbang. Keng coba kula tanya kapan jenengan, 20.000 ini rajan apa kene? Jujur. 20.000 rajan apa kene? Rajan apa kene? Raja mun esaba kota amal. Kene mun iki ke Indomaret. Gina bangki? Coba kula ben sampeyan mangken ndik pese kene, ya beda beusi kene an arapa re sabak kota amal. Padahal mau ntar ke Indomaret 20.000 jadi ke pon kula tanya boleh 1 jam abit napa sekecek? Abit napa sekecek? Abit mun iki baga pengajian, sekecek mun karaokean. Banyak orang tidak sabar kalau imam masjid nambah durasi tarawih 15 menit. Tapi banyak orang kegirangan tatkala sepak bola pertandingan ki beda ekstra boleh. Tak pada kula ban sampean. Banyak bapak-bapak pesan ke binina, "Cek kalau pilek nanti saya dibangunkan jam berapa? 2:30. Berapa Mas Piala Dunia bal-balan?" Tapi tak pesan seroja ke salat tahajud. Kina bangki? Ayo kita melihat mungkin apa kita sudah seimbang. Betapa banyaknya kalau kita sekarang menuju ke bandara, orang du keburu. Kalau pesawat akan terbang jam 6, travel mun mangkat kol 11 tidak sanggup dari Jember. Dia harus berangkat jam 10. Dia harus berangkat sebelumnya. Dia rela bangun lebih awal karena takut ketinggalan pesawat. Alasannya sederhana, kenapa? Takut tiketnya hangus, takut terlambat sampai di tujuan. Ternyata lebih berharga ketinggalan pesawat yang dikejar daripada ketinggalan sholat. Kenapa kalau sampean mata dok tepedek, mata ngampul, mata ekursa, senyamana supir muntak tuli depak, padahal bektona sudah mau habis. Tore, tidak diminta lebih, seimbang saus sudah cukup. Seimbang saus sudah cukup. Bu ibu mon pepeh etemu beteng. Posang saya tambah. Nyari bedek saya paling mahal. Mon bedek tak cocok para tretan Afesel. Mon Afesel tak mari operasi plastik. Kenapa? Karena kita ingin elegan tampil di hadapan orang lain. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau hati kita yang kena noda, yang mengakibatkan kula sampian enah ya junah Gusti Allah? Apakah kita juga punya semangat yang sama untuk mengobatinya dengan datang ke majelis taklim, ke majelis zikir, ke majelis sholawat, ke majelis manakib, untuk kemudian kula ben sampian aberseen ate kula ben sampian. Ini kita yang belum seimbang para tretan. Banyak orang kantor entar nyapot tetangga, ayo kena nyapot tetangga ke rumah sakit, apa? Sakit kanker, sakit ginjal, sakit liver. Tapi tak banyak orang kantor si peduli, ayo kena nyapot malau. Kenapa? Kening penyakit. Penyakit apa? Penyakit dengki. Beda saya nyapot. Penyakit apa? Penyakit cerai, beda sentar. Penyakit apa? Penyakit sombong, beda sentar. Padahal itu kan lebih parah daripada penyakit yang tadi. Ayo seimbangkan. Mun kula ben sampian sadar kalau penampilan kita yang asal-asalan, merasa tidak pantas di hadapan orang lain, tentu juga tidak pantas tatkala kita menghadap Allah. Tapi anapa ketika kula ben sampian sholat, kadang-kadang kita memakai seadanya. Kenapa tidak ada rasa malu? Karena kula sampian tak menyadari, walaupun oning, jak Gusti Allah maha ngauningi terhadap apapun yang akan kita lakukan. Inilah yang perlu kula ben sampian menyeimbangkan para tretan. Mun kula ben sampian semangat urusan dunianya, silahkan dijaga dengan baik. Tapi kenapa tidak kula sampian tidak semangat dalam urusan akhiratnya? Ini keseimbangan yang harus kita jaga antara urusan dunia dan urusan akhirat. Apakah sudah sama frekuensinya? Mangkana para rabu setuju. Mun kula sampian bere ke akhirat melolo, tak bagus. Sampai ada bui, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi. Bukan orang baik di antara kalian kalau meninggalkan dunia karena akhirat. Wala man taraka akhiratahu li dunyahu. Tidak baik pula orang yang meninggalkan akhirat karena dunia. Tapi kedua-duanya harus dicapai dengan seimbang. Makanya tatkala kula ben sampian salat, ada dua seruan di samping kalimat tauhid, di samping syahadat, di samping takbir, ada seruan. Seruan pertama, hayya 'alas shalah. Itu adalah penguatan spiritual untuk hubungan kita dengan Allah. Yang nomor dua, hayya 'alal falah. Itu seruan ekonomi. Yang satu seruan ibadah, yang satu seruan ekonomi. Marilah kita mendapat keberuntungan. Kenapa keberuntungan digunakan dengan kata falah? Yang dari falah sigot mubalaghahnya adalah fallah.
Yang falla itu artinya adalah petani. Karena waktu nikah, keberuntungan nikah, banyak orang kuat pondasi ekonominya melalui sektor pertanian pada waktu itu. Jadi intinya al-falah Kak Dinto, ayo bangkit dalam konteks ekonomi, sementara as-sholah ayo bangkit dalam konteks spiritual. Berarti ini ada keseimbangan. Kuleban sampian terosai, cek hanya soleh dalam sosial dan spiritual, tapi harus kuat landasan ekonomi juga, karena kalaban Kak Dinto perjuangan bisa seimbang. Neka para tretan, kuleban sampian yang mau jadi pemimpin, kuat kedua-duanya, kuat spiritual tapi juga kuat finansial. Kenapa? Mon Kak Dinto tak kuat, lain prosernah. Disinilah kuleban sampian juga harus berdaya. Sampai ada buah kisarang Sufyan As-Sauri, man kana lahu burrun falyata'abbad wa man lam yakun falyatlub. Mun andi beres ayo beribadah, mun kita andi beres tore nyare. Kenapa? Karena make ibadah pas engak ke beres. Kuatkan kedua-duanya, seimbangkan kedua hal Kak Dinto. Sebaliknya termasuk mon kula sampian, potra kula sampian ingin fit dunia hasanah fil akhirati hasanah, seimbangkan juga pendidikannya antara pendidikan agama dengan pendidikan umum untuk kepentingan dunianya. Betapa banyak orang sepo semangat urusan pendidikan formalnya karena terkait dengan dunianya, tapi kadang-kadang lalai dalam pendidikan agamanya. Mon nak kanak motor bu les di mana Primagama berempa majer 200.000 sebulan, seminggu masuk 2 kali, berarti sebulan masuk belum kali, majar 200.000 sekali masuk berapa? Segemi ibu. Ini mah Primagama. Les apa? Bahasa Inggris, matematika, IPA. Penting nak, bagus. Dukung bendeng sepo. Alhamdulillah. Kelakuan apa oleh apa amit potran bu TPQ demah ke masjid berapa nak 20.000. Macam larang apa? Beda tak beda? Beda tak beda? Nah, kula sambian kita nyaimbang aki. Saya kaman nih saya ngontong aki deki kena foto ben kula ben sambian. Seimbangkan kalau kita bisa semangat tore. Makanya saya sering menyampaikan para tretan, anak kula ben sambian seimbangkan. Jangan hanya mundok tok, tapi kudu sekolah. Dan jangan hanya sekolah tok, kudu imbangi kelaban agama, baik di pesantren, di dia, di musholla ataupun di masjid. Seimbangkan pendidikannya. Karena yang seimbang dalam pendidikan Kak Dinto antara pengetahuan duniawiyahnya dengan pengetahuan ukhrawiyahnya, Kak Dinto yang akan menjadikan anak kuleban panjenengan memiliki keseimbangan baik dalam mental, sikap dan kepribadian, sehingga insya Allah yang jadi sasaran, yang dikejar napa? Beni cuma selamat dunyana tapi juga selamat ngantos akhirat. Ini yang kita kejar. Neka di antara sekian hikmah, salah satu hikmah dari sekian hikmah Isra Mi'raj. Isra horizontal, Mi'raj vertikal, mengajarkan kita semua keseimbangan. Ibu-ibu kudu seimbang dalam bersikap, seimbang sambian bergaul seimbang. Kepada siapa sambian kudu samastena. Kadang-kadang tak imbang antara ketemu biar yang lain dan ketemu ben lagi. Napa boleh ketemu manusia ben pangeran. Mau entar arisan sambian soke, entar koleman gogo, entar rapat mapan. Senyawana bedok, muwana merah, kuning, biru, teger ngaki kang poton. Tinggi dan asolat kadang-kadang rukunya acara nanti sesat 3 minggu yang kui. Beda tak beda? Beda tak beda? Nikah antar nama manusia ben pangeran. Manusia pada manusia saya rasa berhak kesambian, kudu seimbang. Coba kula tanya mangken, bu ibu saya jawab, andi bedek. Jujur, andi bedek. Andi minyak bu, andi parfum. Oke, andi hand body. Pon, kangguin apa? Kangguin serah kabeh gini. Jujur bu, kangguin serah. Pakompak saya jawab, sambian abu doon, ali penan, alipstikan, kangguin serah. Kangguin serah. Nah, saya dinak bek tibi, lebih jujur. Saya dinak lake. Saya ngocak kangguin lake, kula tanya, laken tibi napa laken orang? Benten bejujur. Aslinya sambian adenten ini kangguin serah. Ayo jujur, sampian dandan ini untuk siapa yang benar? Untuk suami. Suami tibi apa suami orang? Suami tibi pon, mangken kula tanya. Bu ibu jangan roh jawab, Pak bapak saya jawab. Pak, mon lem-malam bu ibu tedung impian abede kada napa enten? Lah, ya udah mah ya. Yang kuida mah ya. Alipan kada napa enten? Nah, gini kah? Mak ngocak kang kuilake. Padahal tidak pernah sampian pakai ketika bersama suami. Tak langkong itu tak imbang bu.
Sampean bilang saya dandan untuk suami, jareng laken bede sorbeje, sampean tar ke pasar Tanjung dandanan santa. Saya rasa milo, sopir kernet tukang parkir. Ting laken datang ada ambian tak dandan. Dari dapur nyanter atau lagi ke kacer, bu bebeng, ke kanan, bu jai, ke budi, bu paalah, ngocapan kacong, are mono sapa pelapa kena eko. Ayo seimbangkan. Mangkana sampean montro dadi semapan marena ingin menyeimbangkan tak langkong. Kula pengajian tak parlel malam, saya janji panitia jam 10 maksimal saya harus keluar dari majelis. Karena kula berangkat tak ukur sekitar jam 6 jam 7 saya sudah nyampe di Singaraja laku kol beluk seminar. Nah mangkana para rabu saja, mangken tak usah malam sampian Peleman ingin membuktikan keseimbangan, pesan gula tore sampian Peleman mandi kapi marin. Nah marah rencana dandan kanggo ilake tore patepak kakenangan tore. Berarti sampian mandi keseera sini selama nikah. Ayo mau nentara kawan deman mandi, tinggal bolong bi laki tak mandi, berarti kan tak imbang. Padahal si abulun jaimbian si laki, gini apa ki? Nih sering laki ada kena. Aku udah beri ubah nama loloh. Roh mas apa semilo dia? Ayo bu, sambian mulai mari nah mandi kapi ki. Ki mon celap nganti lenganga, mon tandi heter. Mari mandi mbian angkui kapi bedon. Lipstiknya dipakai, deodorannya dipakai, yang harum betul. Bu, karena pone compok lemalem, tiga lembian tak usah pakai jilbab. Oh buun sisir pemapan, ngangkui kelampis yang ngangrangang. Kelampis sewang narawang, ki. Mari sini kesampean nyantir kapan kacong tanah ngakala siom. Assalamualaikum mas. Nah, pas ngocak ambian pemator apa di kira-kira abdi nama lemangken yang kui na panten masing. Abada remelek monte yang kui abdi na pon siap sudah bersolek dan berdandan untuk panjenengan. Tapi mon malam mangken abdi na yang kui nyon idin abdi na teronga depede Gusti Allah. Beda yang bini ngane ka Pak? Amaki sobung. Ya berarti tak seimbang sampean. Torem bian mon mandi kakak amma, tinggal bolong ben laken tak mandi, tak ada jujur-jujuran wae pon. Bener apa tak bener? Oke, berarti saya bener sampean adentene kakak anggu saya Bu. Ayo sekarang jujur, sampean dandan itu untuk siapa yang benar? Untuk suami. Tapi kenyataannya sampean nggak berdandan dengan suami. Berdandan ketika ketemu dengan orang lain. Ini jangankan dibandingkan antara manusia dengan sang pencipta. Pada manusia nabain yang seharusnya punya hak kesampian tidak sampian beri haknya. Ya pan kacong sebeli ke pelak ke bini najak pelak kan din tetanggena. Kutu pada ukur lagi ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini keseimbangan. Tore ibu oba mulai mangken. Kalau sampian bisa berdandan datang ke pesta dan itu kadang-kadang tanpa suami, maka sampian harus bisa lebih berdandan ketika di depan suami. Ini kesampian oneng. Katinapa orang bini yang paling hebat itu? Kula pernah ada orang bertanya, Bu, bagaimana hukumnya belajar goyang ngebor? Beda tanya, bagaimana hukumnya belajar goyang ngebor? Saya katakan, hukumnya nggak sama. Bisa wajib kalau itu diperintah oleh suaminya. Bisa wajib. Kalau suaminya tidak merasa senang tanpa digoyang ngebor. Tapi jak goyang ngebor ya dan reng lain. Paham iki? Perempuan yang baik itu seperti apa? Perempuan yang baik adalah yang diam, menjaga diri, menjaga muruah di hadapan orang lain, tapi yang binal di hadapan suami. Jadi yang bini si bagus ini, kamu nih ada laki, pebinal, yang binal dia, peleter ya dan laki. Jadi mau laki juk tojuk langsung sampean pah goyang ngejoget dia ada. Itu yang bini si gege, keng totop lah bengak ada. Ini kereng bini saya tepak. Makanya boleh perempuan itu sambian bersolek. Bagaimana hukumnya perempuan rambutnya dimerahkan, rambutnya dikuningkan? Boleh rambutnya apa kuning, rambutnya apa biru, asalkan hanya dibuka di depan suami. Boleh mun suami nggak gini kan, keng muni luar tutup. Jadi sambian pebinal muni ada laki, bikin suami ini ketanya meneng-neng, goyang, joget. Silakan nyanyi, silakan di depan suami, rahayu suaminya. Tina makailah tua, insya Allah semangat muncul boleh. Nah, kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki yang baik itu yang gagah, yang perkasa, terkesan tanggung jawab dan melindungi di hadapan orang lain, yang manja, ngalem ketika di hadapan istri. Itu laki-laki yang baik.
kun rajulan amaman nas wa kun tiflan amamaz zaujah. Jadilah engkau laki-laki yang gagah perkasa di hadapan orang lain, sehingga orang lain tahu bahwa Anda adalah sosok yang bertanggung jawab sebagai tumpuan keluarga. Tapi jadilah anak-anak ketika di hadapan istri. Pengalem ya dan bini emi senega bah ongkuan kan ya dan bini ki emi ngedot senega minta dituleng suapi bu bareng setia ngocak mah aku tidak mau makan kecuali ditulang iya dan teh kada tanang ki aku teman cowok baik kawari ada iya. Nah ini keseimbangan jok sampai saya laki kok dinto sogok motong tenggogok ya dan reng lain panang bini mas sogok dia rempak bini perempuan yang baik ayo seimbang kengain perempuan yang baik adalah yang diam menjaga diri dan martabatnya todusen iya dan orang lain tapi binal leter jangan macurana korea dan laki jadi perempuan seleter nih kegogok kor leter iya dan laki jajalan biasa bian buat dan bilang aku ya bengkong nah sehingga suami tak nyaman neng sini gile sini kan so laki sini kaki ya ngalem tina montengki ban si bini pada siapa tengki sambian nyelosop di bebenah oke kini kadang laki si gegek gini kah jadi makai tengkian laki nah toron ke di bebenah oke nyander nalpe oke dung dungan minta kepel luar biasa gini kah ini nikmati ini kenyamanan fit dunya hasanah fil akhirati biarkan rumahnya kecil tapi suasana istri yang seperti itu mohon mate ngenes lah kayak gini kah ngenes tapi mohon binin tak entos repot lamang kan ayo jaga keseimbangan satu aja pas seimbang satu aja pas semangat satu aja karena yang kita kejar napa terobunga dunya ngantos akhirat nikah salah situng daripada hikmah Isra Mi'raj dari sekian hikmah yang dapat kita petik mudah-mudahan kula ban panjenengan setuju mampu untuk selalu menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi menjaga keseimbangan antara urusan hablum minallah dan hablum minan nas. Insya Allah kalau ini mampu kita jaga dengan baik maka kula ben sampian akan mendapatkan fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Mudah-mudahan sateje niatan pangatero hajat kula panjenengan sedaya ingkang hadir dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azimas sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya kathiral jud ya wasi'al ata salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir ya jabira kulli kathir ya muniya kulli faqir ya ma'mana kulli khaif ya sahiba kulli farid ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathira wa anta alimun biha wa basir yassir lana kulla asir fataysirul asir alayka yasir wa nas'aluka at-taysirul mu'afata fid din wad dunya wal akhirah yassir lana umurana balli maqasidana haqqiq amalana tammim raja'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tim bil khairati ajalana wa haqiq bi fadlika amalana wa sahil li bulughi ridhaka subulana wa hassin fi jami'il ahwali a'malana wa kun bil afiyati guduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijal afika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al at-taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana. Allahumma khafif anna siqal awzar warzuqna ishatal abrar wasrif anna kaidal fujjar wasal asrar wa atiq riqabana wa riqaba abaina mahatina min adzabin nar birahmatika ya alimu ya sattar ya qawi ya qahar ya muqawwiral laili 'alan nahar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya nyuun pangapora. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.